Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Arum di materi pertama untuk bab ketiga yaitu fungsi kuadrat. Silakan disiapkan buku LKS dan buku tulisnya ya. Oh iya, alat tulisnya juga. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fungsi kuadrat, kita akan belajar yang pertama tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Di kelas 8 sebetulnya kita sudah belajar mengenai fungsi. Ini kalau kalian masih ingat. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain itu daerah asal, dengan kodomain daerah kawan. Jadi fungsi kuadrat artinya apa? Ya, suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat 2 sesuai dengan namanya kuadrat. Fungsi kuadrat berarti fungsi yang variabelnya pangkat 2. Bentuk umumnya fx. Kalian harus menulis f dalam kurung x-nya, f-nya harus kecil ya, seperti biasa fungsi yang pernah Bu Arum terangkan di kelas 8 juga f-nya wajib huruf kecil. Nanti kalau f-nya huruf besar itu akan beda lagi, bukan fungsi. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau bisa kalian tulis juga y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana fx dan y itu sama saja. Fx ya y juga fx. Di mana y itu dan fx itu adalah hasil dari atau bayangan dari yang dihasilkan suatu fungsi. X ya jelas nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil. X itu domain lah intinya. Terus A, B, dan C itu bilangan real. Selain bentuk umum yang tadi, terdapat juga bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurna. Untuk bab kedua kemarin persamaan kuadrat sudah diajarkan oleh Bu Isti tentang kuadrat sempurna. Nah, di sini fungsi kuadrat juga punya bentuk umum dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu fx sama dengan a dikali x plus b per 2a kuadrat plus d per min 4a. Nanti Bu Arum contohkan soal yang seperti itu. Di mana D itu seperti yang kamu ketahui, D adalah diskriminan. Mencari diskriminan B kuadrat min 4AC. Sebetulnya variabel X dan Y yang ada di fungsi kuadrat ini berkaitan dengan diagram kartesius. Di mana kalau variabel X ya ada di sumbu X, variabel Y ya ada di sumbu Y. Oke, contoh soal pertama. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hitunglah nilai dari a plus 2b plus 3c. Ini contoh nomor 1 kita ringan-ringan saja. Bentuk fungsinya fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 5. Dari kalau sudah diketahui A, B, C-nya kita masukkan ke rumus fungsi fx yang ini yang jadi contoh, yang jadi soal. A plus 2B plus 3C berarti 3 tambah 2 kali min 2 tambah 3 kali 5. Ini sepertinya di kelas 8 juga sudah sering, waktu materi fungsi sudah sering saya contohkan. Ketemulah 14. Oke, contoh kedua. Masih sama fungsi fx-nya 3x kuadrat min 2x plus 5. Hanya saja kalian disuruh menyatakan bentuk fungsi tersebut ke dalam bentuk umum yang lain dari fungsi kuadrat, yaitu A yang pakai diskriminan itu. Silakan dibaca ya. Nah, seperti biasa, karena di situ ada diskriminan, kita cari diskriminannya dulu. Oh, tadi A-nya sudah ya, A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 5. Diskriminan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 2 kuadrat
min 4 kali 3 kali 5. Ketemulah min 56. Nah, ini min 56 kita masukkan untuk mengganti nilai D ya yang di rumus fx itu. Dan ini tidak seribet yang kamu kira. Kita tidak suruh mencari hasilnya berapa karena ini merupakan bentuk fungsi. Jadi tidak perlu dicari hasilnya, cuma menyatakan saja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Soal yang ketiga, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Kalian disuruh mencari A, B, C, D. Baca sendiri saja. Langsung yang A. Bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Bentuk fungsinya kan rumus yang di soal yang diketahui x kuadrat plus 4x min 5. Bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Berarti semua yang ada huruf X atau yang ada variabel X itu kalian ganti dengan angka 3. Jadi F3 sama dengan X kuadrat, berarti ya 3 pangkat 2 ditambah 4X, ya 4 kali 3 min 5. 9 tambah 12 min 5 ketemunya 16. Nanti kalau ada kesalahan menghitung dari Bu Aru, mohon maaf ya, nanti kamu betulkan sendiri ya. Selanjutnya, nilai dari F-2. F-2 berarti semua yang ada X diganti min 2. Berarti min 2 pangkat 2 ditambah 4 kali min 2 min 5. Dari mana sih kok bisa dimasukkan? Ya balik lagi. Di soal nomor 3 ini bentuk rumusnya apa yang diketahui? X kuadrat plus 4x min 5. Dari yang soal B ketemulah min 9. Untuk soal nomor 3C, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Kalau tadi yang nomor A dan B itu X-nya disuruh ganti 3 dan min 2. Tapi kalau yang C, hasilnya justru yang sudah ketahui 7. Kita gunakan faktorisasi. Nah, bisa dilihat, ditulis dulu rumusnya. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Karena hasilnya sudah diketahui 7, jadi kita masukkan saja 7-nya untuk menggantikan fx. 7 sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Kemarin di persamaan kuadrat, Bu Isti sudah menerangkan tentang faktorisasi lagi. Kayak kelas 8 diulangi lagi. Kita buat menjadi 0. Nah, si 7 ini yang ada di sebelah kiri, kita pindahkan ruas ke kanan. Yang tadinya positif, jadi kalau pindah ruas jadi negatif. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 min 7. Min 5 min 7, sudah min tambah min, ketemu min lagi jadinya min 12. Berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 4x min 12. Nah, bisa dilihat di situ yang ada kotak lingkaran merahnya. Itu Bu Arum tuliskan cara memfaktorisasinya secara lebih sederhana. 0 sama dengan x kuadrat plus 4x min 12. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. A kali C berarti 1 kali min 12, ya min 12. Lihat di tabel yang ada lingkaran merahnya. Di situ baru menuliskan perkalian bilangan berapa saja yang menghasilkan yang hasilnya min 12. Itu ada 1 dan 12, min 2 dan 6, 3 dan 4. Di antara 3 perkalian itu, mana yang kalau dijumlahkan ketemunya 4? Kan kemungkinannya pasti 2 dan 6. Tapi di situ 4 itu positif, sementara si C itu negatif. Maka kita harus mencari satu bilangan di antara entah itu 2 atau 6 yang bilangannya negatif. Tapi nanti kalau dijumlahkan jadinya positif 4. Ya jelas min 2-nya yang negatif. Langsung ditulis x min 2, x plus 6 sama dengan 0.
Ditulis lagi X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Atau X plus 6 sama dengan 0, berarti X-nya min 6. Ketemu deh. Lanjut. Soal 3D. Nilai X sehingga fx sama dengan min 8. Artinya kalian sama saja mencari nilai X di mana hasil bayangannya sudah ketemu min 8. Sama seperti yang C tadi. Min 8 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Nah, min 8-nya kita pindahkan ruasnya ke kanan. Jadinya positif 8. 0 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. 3 itu didapat dari min 5 tambah 8. Betul, kita faktorisasi. Ya, si faktorisasi yang ada 3 ini. 0 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3. Perkalian A dengan C, 1 kali 3, 3 dong. Sudah tahu nilai jelas banget. Perkalian yang hasilnya 3 ya cuma 1 kali 3. Kita ambil langsung X plus 1, X plus 3 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. X plus 1 nolnya kita buang, berarti tinggal X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 3. Contoh terakhir, nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Hitunglah A, B, C. Sebenarnya ini untuk soal nomor 4 itu sama seperti nomor 3. Hanya saja kalimatnya yang berbeda. Yang pertama, nilai yang A, nilai G sehingga titik 2 min G terletak pada kurva fungsi. Sebenarnya fx ini bisa diganti fx, gx, hx, itu nggak masalah. G, nah yang A ini, G ini posisinya kan jadi Y ya, berarti kita mencari Y sebenarnya, mencari hasil bayangan. Di mana titiknya kan 2 min G, 2 itu X, G itu Y. Ada kurvanya, kamu bisa lihat di materi ya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Berarti semua yang ada x kita ganti 2. F2 sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 min 3. Jadi ketemunya Y atau sama dengan bisa jadi G sama dengan min 3. Selanjutnya, yang 4B, nilai P sehingga titik P, 12 terletak pada kurva fungsi. Titik P, 12, berarti X-nya itu P, Y-nya 12. Di mana tadi Y itu yang merupakan Fx. Berarti kita disuruh mencari X, berarti dengan cara faktorisasi. Kayak soal nomor 3 CD. 12 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. 12-nya pindah ruas ke kanan jadi min. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3 min 12. Min 3 min 12. Min ketemu min lagi ya berarti minnya nambah. Min 15. 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Kita faktorisasi. A-nya 1. B-nya min 2. C-nya min 15. Terus A kali C sama dengan min 15. Cari perkalian yang kalau dikali hasilnya min 15. 1, 15, 3, dan 5. Tapi dilihat min dan B-nya juga min. Yang kalau dikalikan min 15 dijumlahkan hasilnya min 2, ya jelas 3 dan 5, tapi di mana posisi minnya? Karena kalau dijumlahkan hasilnya min 2, min, berarti yang bilangannya lebih besar yang harusnya min, berarti 3 dan min 5. Dibuatlah ke dalam persamaan,
0 sama dengan X plus 3 dikali X plus 5. Berarti X plus 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X-nya X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Berarti titiknya min 3,12. X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya 5. X yang kedua ya, maaf tadi nggak dibilang X1, X2-nya ya, lupa. Berarti kalau X2-nya 5, berarti 5,12. Pembuat nol fungsi sama saja, kamu nggak usah bingung-bingung. Itu sama saja mencari faktorisasi karena fx-nya 0 atau bayangannya sudah ditentukan hasilnya 0. Fx sama dengan 0. Di mana tadi rumusnya? Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita faktorisasi, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Kalau dikali A dan C-nya dikalikan, ketemunya min 3. Berarti 1 dan 3. Letak negatifnya ada di min 3. Karena kalau dijumlahkan yang ketemunya min 2, ya berarti ya 1 kali min 3. 0 sama dengan X plus 1, X min 3. X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, berarti X1-nya min 1. X min 3 sama dengan 0, berarti X2-nya 3. Oke, itu saja penjelasan contoh-contohnya. Kalau memang ada beberapa yang mau ditanyakan atau mungkin kamu mau mengingat kembali tentang faktorisasi, silahkan kamu buka lagi materi bab sebelumnya atau tanya saya lewat WhatsApp tapi dengan bahasa yang sopan. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.